Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda hari ini di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat pagi Ananda soleh-soleha. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Jangan lupa ya, sebelumnya kalian harus melakukan pembiasaan pagi dahulu, sholat duha dan zikir pagi. Jika itu sudah kalian lakukan semuanya, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ustazah ingin bertanya nih, masih ingatkah kalian dari pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ayo, masih ingat tidak ya? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Dan tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda. Tetapi 3 hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Jika orang tersebut tidak melakukan hak dan kewajibannya, maka bisa dibilang orang tersebut tidak bertanggung jawab. Berikut ini ada hak seseorang sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian menikmati lingkungan bersih, mendapatkan perlindungan hukum, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, hidup tenang dan damai, mengembangkan kebudayaan daerah, serta berpendapat dan berorganisasi, dan masih banyak yang lainnya dari hak sebagai warga masyarakat. Berikutnya ada kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal. Kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Membantu tetangga yang terkena musibah. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, sampai musyawarah warga masyarakat setempat. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan pada gambar di atas? Kegiatan seperti gambar tersebut biasanya dilakukan ketika kalian bersekolah. Kegiatan ini biasanya dilakukan saat awal tahun ajaran baru. Nah, biasanya itu kalian akan memilih ketua kelas dan pengurus kelas secara musyawarah di depan kalian. Jadi ini adalah contoh dari musyawarah yang biasa kalian lakukan ketika memasuki tahun awal ajaran baru ya. Apa sih musyawarah itu? Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat sendiri adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil dari musyawarah. Nah, ini ada musyawarah yang memiliki nilai-nilai ya. Jadi musyawarah itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, nilai kebersamaan ya.
musyawarah itu memiliki nilai kebersamaan. Karena dalam musyawarah kita harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian nilai yang kedua itu ada kebebasan mengemukakan pendapat. Di sini dalam mengemukakan pendapat kita harus melakukannya secara sopan dan tidak boleh mengemukakan pendapat dengan cara memaksa. Berikutnya ada nilai menghargai pendapat orang lain. Di sini ketika ada orang lain yang sedang berbicara, kita tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan orang tersebut serta menjelek-jelekkan pendapatnya. Kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, nilai yang berikutnya yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi bukan kepentingan sendiri ataupun kepentingan kelompok ya. Kemudian usul atau pendapat yang disampaikan mudah dan dipahami serta tidak memberatkan salah satu dari peserta. Kemudian dalam bermusyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan serta bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang terakhir, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, berikut ini ada prinsip-prinsip dalam bermusyawarah. Yang pertama, itu musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani. Kemudian, musyawarah harus dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Lanjut, mengutamakan kepentingan umum. Jadi tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi kepentingan umumnya yang harus didulukan. Yang berikutnya ada menghargai pendapat orang lain. Nah, jika orang lain itu mengemukakan pendapatnya, kita sebagai pendengar itu harus menghargainya ya. Yang berikutnya, keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jika prinsip-prinsip musyawarah ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka hasil musyawarahnya itu akan berjalan dengan baik. Yang berikutnya ada tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, musyawarah harus dihadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi pesertanya itu harus datang dulu. Jika yang pesertanya ini belum datang, maka musyawarahnya tidak akan dimulai. Kemudian, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Nah, quorum di sini maksudnya adalah jumlah minimal peserta dalam musyawarah tersebut. Jadi yang ikut itu harus mencapai jumlah yang minimal, baru musyawarahnya akan berjalan. Kemudian ada susunan kepanitiaan yang terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Berikutnya, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Nah, apabila kalian ingin menyampaikan pendapat itu harus satu persatu dulu ya. Jika ada orang lain yang berpendapat, maka kalian harus mendengarkan. Jadi, ketika kalian sudah diperbolehkan, baru kalian berpendapat. Lalu setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga harus kalian lakukan dalam bermusyawarah. Jadi harus bisa menghargai pendapat orang lain dan harus menerimanya. Dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat. Tidak untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan dari orang lain. Nah, inilah tata cara dan persyaratan musyawarah yang dilakukan dalam bermusyawarah. Cara-cara mengeluarkan pendapat itu ada beberapa. Nah, yang pertama,
kalian harus mengacungkan atau mengangkat tangan sebagai tanda izin berbicara. Jadi, jika kalian ingin mengemukakan pendapat kalian, kalian harus angkat tangan atau acungkan tangan kalian. Nah, jika sudah diizinkan, baru kalian berbicara. Kemudian, berbicara setelah dipersilahkan. Jadi, jangan orang lain masih berbicara, kalian sudah berbicara. Nanti pendapat dari masing-masing itu akan tidak terdengar oleh peserta yang lain. Jadi, harus satu persatu. Yang selanjutnya, jika ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Dan yang terakhir itu bersikap sopan ya, serta suaranya harus jelas agar terdengar oleh peserta yang lainnya. Cukup demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang Ustazah sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian. Semangat terus ya belajarnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian serta berdoa kepada Allah. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat kembali normal seperti dulu lagi. Jangan lupa untuk terus mengikuti video pembelajaran Ustazah supaya kalian tidak ketinggalan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.